Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membacakan sebuah renungan yang ditulis oleh Andar Ismail di dalam buku berjudul Selamat Panjang Umur, dengan judul renungan pada hari ini, Hikmah di Balik Musibah. Dr. Lin Ting Tung adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Ini terjadi pada akhir abad ke-19. Ia bekerja di sebuah rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu, tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sederhana. Pada suatu hari, seorang anak datang ke rumah sakit dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam di rumah akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit itu melalui jalan setapak melewati hutan dan sawah. Ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas pulang. Sore harinya, pukul 5, ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung lalu berbisik, "Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada 1 botol lain yang hilang, isinya desinfektan." Dr. Lin terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal, benar, isinya obat malaria. Jadi anak tadi membawa botol yang salah. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dengan dan berwarna sama. Lagi pula, baik obat malaria maupun desinfektan sama-sama cairan. Celaka kita. Ibu itu bisa mati. Desinfektan itu obat keras pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan mati, ujar Dr. Lin dengan wajah pucat. Segera mereka melaporkan peristiwa ini kepada Dr. Maxwell. Ia juga terkejut. Sekarang pukul 5,
Anak itu pergi dari sini pukul 3. Jadi ia sudah hampir tiba. Tidak mungkin kita mengejarnya. Kita tidak tahu jalan ke desa itu, ujar Dr. Maxwell. Dr. Maxwell termenung, lalu ia berkata, mulai hari ini semua obat keras tidak boleh diletakkan di meja. Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa. Begitulah semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan berdoa. Dr. Maxwell berdoa, Tuhan, kami membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia. Cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu. Malam harinya, Dr. Lin berdinas malam. Ia terus gelisah. Ia merasa bersalah. Ia takut. Ia harus bertanggung jawab atas kematian ibu ini. Esok harinya, ketika masih subuh, pintu diketuk. Ternyata anak yang kemarin membawa botol yang keliru datang. Mukanya pucat ketakutan. Dr. Lin juga menjadi takut. Kedua orang itu berdiri saling memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, maaf dokter, kemarin saya bawa botol itu sambil berlari. Lalu saya jatuh, botol itu pecah, isinya tumpah. Dr. Lin yang masih terpaku karena gugup langsung bertanya, kapan jatuhnya? Anak itu menjadi semakin ketakutan. Maaf dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap. Dr. Lin langsung ingat, menjelang gelap itu adalah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul mendoakan ibu ini. Jawab jiwa ibu ini pun tertolong. Botol yang salah itu tidak sampai terminum karena botol itu pecah di tengah jalan. Baiklah, kita lihat peristiwa ini dari sudut si anak. Ia pulang membawa botol obat ini sambil berlari. Ia ingin cepat-cepat memberikan obat ini kepada ibunya. Ia ingin menunjukkan bakti kepada ibunya. Ia ingin ibunya cepat sembuh. Anak ini tidak mengetahui bahwa botol yang sedang dipegangnya berisi racun. Ia tidak bisa membaca tulisan di botol ini. Ia buta huruf. Anak ini berlari terus. Jalan dari desa ke rumah sakit di kota sangat jauh. Perginya 2 jam, pulangnya 2 jam. Ia letih, lalu tiba-tiba ia tersandung. Ia jatuh, mungkin ia terluka. Tetapi yang paling celaka, botolnya jatuh dan pecah. Cairan isinya tumpah di tanah. Bayangkan bagaimana perasaan anak itu. Ia kecewa, sedih dan takut. Bagaimana kalau penyakit ibunya makin parah? Bagaimana kalau dokter itu marah? Anak ini sangat terpukul oleh kejatuhan ini. Saat itu ia belum tahu bahwa justru kejatuhan ini menolong nyawa ibunya. Mungkin orang lain akan tersenyum. Itu cuman kebetulan. Namun orang percaya akan bersaksi. Tuhan bisa bekerja melalui sebuah kebetulan. Itulah juga kesaksian dari Rasul Paulus di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu berarti segala keadaan atau segala kejadian, baik keberhasilan maupun kejatuhan. Kejatuhan dapat berbentuk musibah, penyakit, atau kegagalan. Seringkali kita mengira bahwa Allah hanya hadir dan bekerja dalam keberhasilan. Padahal Allah juga hadir dan bekerja dalam kejatuhan. Apa tujuan Allah bekerja dalam kejatuhan? Paulus menjawab, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan dapat mendatangkan kebaikan melalui sebuah kejatuhan. Sebab itu, kelirulah kalau kita menganggap bahwa kejatuhan ditakdirkan Tuhan. Perhatikan kalimat Paulus. Di situ bukan tertulis Allah bekerja, melainkan Allah turut bekerja. Bahasa Yunaninya sunergei, artinya turut menimbulkan energi dalam segala sesuatu. Tuhan hanya turut bekerja, yang bekerja adalah kita. Jadi Tuhan tidak menakdirkan kejatuhan. Kejatuhan adalah risiko dan dinamika dari kegiatan kita. Kejatuhan adalah bagian dari hidup kita.
Lalu Paulus bersaksi bahwa Tuhan dapat menggunakan kejatuhan itu sebagai salah satu cara kerjanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu juga keliru kalau kita menganggap bahwa ciri orang yang diberkati Tuhan adalah berhasil, makmur, dan sehat. Berkat Tuhan tidak selalu berbentuk keberhasilan. Berkat Tuhan dapat juga berbentuk kejatuhan. Menurut Paulus, Allah turut bekerja dalam kejatuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya, ada kebaikan di balik kejatuhan, ada hikmah di balik musibah. Apa hikmah atau kebaikannya? Itu yang sering menjadi persoalan. Tidak mudah bagi kita untuk melihat kebaikan dari suatu kejatuhan. Yang kita lihat hanya kejatuhan. Akibatnya kita meratapi kejatuhan. Padahal di baliknya tersembunyi sebuah kebaikan. Melihat hikmah atau kebaikan dari suatu kejatuhan memang tidak mudah. Untuk itu diperlukan waktu, seringkali sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai akhir hayat kita masih belum mengerti. Kita masih belum mengerti mengapa kejatuhan itu harus terjadi. Mungkin kita hanya dapat menduga-duga. Itulah salah satu misteri hidup. Menurut Ulangan 29 ayat 29, ada kehendak Tuhan yang dapat kita ketahui, tetapi ada pula yang tetap tersembunyi. Hidup adalah perjalanan. Di mana ada perjalanan, di situ bisa terjadi kejatuhan. Di mana ada kejatuhan, di situ mungkin ada kebaikan. Pimpinan Tuhan bukan berarti kita luput dari kejatuhan. Sembarang waktu kita bisa jatuh, dan sebuah kejatuhan sungguh menyakitkan. Tetapi orang percaya mengaku kejatuhan dipakainya untuk kebaikanku. Seperti pengakuan di Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk memelihara-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam persekutuan doa ini, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kejatuhan yang seringkali membuat kami bertanya-tanya dan membuat kami sedih, ternyata di baliknya ada karya Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa melihat berkat-berkat Tuhan itu di balik kejatuhan-kejatuhan yang kami alami. Di dalam situasi pandemi ini, kami diliputi rasa takut. Kami percaya bahwa rasa takut ini tidak lebih besar daripada iman kami kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan sehingga kami dapat melalui masa-masa sakit kami ini dengan berpegang teguh kepada Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi kami. Bagi kami yang menderita COVID-19, sedang isoman di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat-tempat perawatan, kami percaya Tuhan juga tidak meninggalkan kami dan menolong kami untuk dapat melewati masa-masa kritis itu, sehingga kami dapat pulih seutuhnya dan kembali beraktivitas. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pimpinan kami Tuhan, baik dari tingkat daerah sampai pimpinan tertinggi, supaya mereka berhikmat dalam mengambil setiap keputusan dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mereka memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan jaga juga relasi antar umat beragama, setiap orang yang berbeda-beda pandangan, supaya tetap menghargai satu dengan yang lain, hidup rukun dan saling mendukung. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk kehidupan jemaat kami GKI Taman Cibunut Bandung. Berikanlah kami kekuatan agar kami tetap dapat beriman kepada Tuhan di tengah tantangan yang berat, agar kami juga tetap dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap terus berakar di dalam Kristus dan berbuah-buah roh, berbuah-buah kasih. Sebagaimana Engkau mengajarkan kami untuk berdampak bagi lingkungan kami. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kehidupan kami,
supaya kami senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima. Biarlah juga kami terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kami, apa yang kami perlukan, apa yang menjadi hal yang penting bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami akan mengakhiri persekutuan doa malam ini dan kami akan kembali beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga kami dalam istirahat kami. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami, sehingga ketika kami bangun pagi, kami merasakan kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.